Bab 496. Langsung terlihat siapa yang lebih hebat. Saat penglihatan Teddy terpotong, cahaya di tubuhnya sedikit meredup. Jeksu meraung liar, dan iblis besar di belakangnya memegang sabit dan mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap tebasan sepertinya meninggalkan bekas di kehampaan. Melihat sekeliling, ada bayangan hitam di udara. Eric Kin berdiri diam di sana, menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Jeksu ini hebat juga, gumam Eric Kin dingin. Kemudian, Dark Eye langsung terbuka menuju Jeksu. Dengan bantuan Dark Eye, segala sesuatu tentang Jeksu terlihat jelas. Terlihat ada jiwa gelap yang meringkuk di tubuh Jeksu. Jiwa gelap ini sangat kuat, tapi sayang tidak punya tubuh fisik. Benar saja, ada yang bersembunyi di baliknya. Eric Kin menyipitkan matanya dan berkata, "Saat aku menangkapmu, aku harus melihat seberapa besar kemampuanmu." Ini sudah berakhir. Pada saat ini, gadis di sebelah Eric Kin tiba-tiba berseru. Terlihat Teddy terkena pukulan Jeksu, dan seluruh tubuhnya meledak di udara. Dan ular berkepala 9 dari penglihatannya semuanya terputus, terlihat sangat mengenaskan. Energi dan darah Teddy sudah mulai layu. Dia berbaring di tanah dan berusaha untuk bangun berkali-kali, tapi gagal. Sepertinya kamu yang disebut murid pertama di dunia, hanyalah nama palsu. Jeksu berkata dengan enteng. Dia dengan wajah merendahkan, mengabaikan semua orang. Perasaan ini membuatnya sangat nyaman. "Persetan denganmu," teriak Teddy, masih berpikir untuk bangun. Saat ini Andrew mengulurkan tangan dan menghentikan Teddy. Dia dengan pelan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu berjuang sampai mati, apalagi keluarga Teng dan keluarga Su sudah akan menikah." Jeksu tertawa dan berkata, "Nona Su benar. Demi pernikahan antara keluarga kita, aku tidak akan membunuhmu." Teddy tidak rela, dia kehilangan muka karena Jeksu di hadapan begitu banyak orang. Teddy kalah. Gadis itu menutup mulutnya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Saat ini, semua orang yang hadir terlihat suram. Hati mereka begitu berat, bahkan Teddy pun tidak bisa mengalahkan Jeksu. Di dunia ini siapa lagi yang bisa menghentikan Jeksu? Apakah harus benar-benar menunggu Alexander Ye kembali? Bahkan jika dia kembali, akankah dia ikut campur dalam dunia Budo? Sudah berakhir, sudah berakhir. Setiap orang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan di hati mereka. Pada saat ini, mata Jeksu tiba-tiba melihat ke salah satu sudut kerumunan. Sudut itu persis tempat Eric Kin berada. 4 mata saling berhadapan, dan percikan kebencian tiba-tiba menyebar di udara. "Eric Kin, aku tidak menyangka kamu masih berani kembali," Jeksu berkata dengan dingin. Eric Kin. Mendengar nama ini, semua orang tercengang. Gadis itu mengikuti tatapan Jeksu dan menoleh untuk melihat orang yang tidak mengerti seni bela diri di belakangnya. Kamu adalah Eric Kin." Gadis itu membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Eric Kin mengabaikannya, dia melangkah keluar dan bertatapan dengan Jeksu yang di udara. "Kin. Eric Kin. Kamu kembali. Tuan Kin. Tolonglah kami, Tuan Kin. Tuan Kin, Jeksu ini tidak bisa dimaafkan. Semua dosa berasal dari tangannya. Tuan Kin harus membunuhnya." Harapan semua orang tersulut dalam sekejap, tetapi mereka sepertinya telah lupa, mereka juga yang terus mengatakan untuk mengusir Eric Kin dari dunia seni bela diri kota G. "Menurutku, kalian benar-benar tidak tahu malu. Davison Su tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, apakah kalian menderita amnesia? Apa kalian melupakan kelakuan kalian waktu itu? Setiap hari mengatakan ingin membunuh guruku. Bahkan mengundang si bajingan Richard Kiao untuk mencari kesalahan, kalian telah melupakan ini. Bagaimana kalian bisa begitu tidak tahu malu untuk menjilat wajah dan memohon guruku untuk membantu kalian mendapatkan keadilan?" Teguran Davison Su membuat semua orang tersipu. "Tuan Kin, ini salah kami, tolong jangan dipermasalahkan." Seseorang menundukkan kepalanya. "Ini semua karena Samuel. Kita semua ditipu olehnya." Eric Kin menatap mereka dan berkata dengan lemah, "Kalian tidak memenuhi syarat untuk meminta aku melakukan apapun." Mendengar ini,
semua orang merasa semakin putus asa. Tapi mereka tidak punya alasan untuk menyalahkan Eric Kin. Waktu itu Eric Kin memang diusir oleh mereka semua berbarengan dari dunia seni bela diri kota G. Tapi, saat ini, kata-kata Eric Kin berubah. Dia menatap Jae-soo dan berkata dengan perlahan, antara aku dan Jae-soo, hanya ada satu yang bisa hidup, bukan untuk orang lain, hanya untuk diriku sendiri. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, harapan muncul kembali di lubuk hati mereka. Selama Jae-soo mati, semuanya akan bisa lepas. Jae-soo tertawa dan berkata, Eric Kin, apakah menurutmu aku adalah Jae-soo yang sama dengan saat itu? Kamu tidak akan bisa membunuhku. Benarkah? Eric Kin mendengus, aku bisa mengalahkanmu sekali, dan aku pun bisa mengalahkanmu berkali-kali. Sejujurnya, di mataku, kamu hanyalah sampah yang tidak berguna. Kamu kentut. Jae-soo meraung lagi dan lagi, dia meraung sekuat tenaga, kamu hanya seekor semut di bagian paling bawah, apa hakmu untuk berteriak di depanku? Eric Kin bersenandung lirih, suara serakmu sangat mirip dengan ibumu. Oh, ya, kembalilah dan beritahu ibumu, minta dia bersiap diri menebus dosa-dosanya. Kamu cari mati. Jae-soo berteriak, iblis di belakangnya tiba-tiba mengangkat sabitnya dan menyerang Eric Kin. Mata Eric Kin menyipit, dan cahaya keemasan keluar dari tinjunya, langsung menghantamnya. Ada ledakan energi yang membara di tempat kejadian. Seolah kembang api meledak di tengah. Setan di belakang Jae-soo mundur berturut-turut, sementara Eric Kin berdiri diam tak bergeming. Hanya dengan satu pukulan, jurus pamungkas Jae-soo diberhentikan dengan enteng, ini membuat semua orang gembira. Aku tidak ingin membunuhmu saat ini. Eric Kin berkata dengan dingin, bukan gayaku untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Tentu saja, jika kamu bertekad untuk mati, aku tidak keberatan mengirimmu. Wajah Jae-soo terasa dingin, dia tidak bergerak lagi. Dia dan Teddy baru saja melalui pertempuran besar, dan saat ini, peluang untuk menang sangat rendah. Nyahlah. Eric Kin melambaikan tangannya, ketika kamu sudah sembuh, datanglah kepadaku lagi, aku akan menunggumu di Gunung Kunlun. Jae-soo menyipitkan matanya dan berkata, Eric Kin, kamu akan membayar kesombonganmu. Yah, aku juga menantikannya. Eric Kin berkata, aku berharap untuk melihat yang ada di dalam dirimu. Mendengar hal tersebut, wajah Jae-soo tiba-tiba berubah. Bahkan jiwa di tubuhnya ikut gemetar. Cepat pergi, bocah ini sudah melihatku. Suara itu keluar dari tubuh Jae-soo. Jae-soo menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin membunuhnya, yakin tidak? Tentu saja. Kata jiwa itu, aku telah berlatih selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa kalah dari seorang junior? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.